Bayangkan, sebuah pohon raksasa menjulang begitu tinggi, melampaui batas mata manusia. Seakan puncaknya menyentuh cahaya bintang yang dingin dan jauh, berkilau seperti serpihan perak di hamparan malam abadi. Batangnya berdiri seperti menara zaman purba, sunyi namun agung. Akarnya menjalar tanpa akhir, menembus lapisan tanah yang gelap, merobek bebatuan purba, menyusup ke lorong-lorong dunia yang tak pernah dikenal cahaya, hingga mencapai dasar terdalam realitas, tempat gema waktu pertama kali dilahirkan. Daunnya tumbuh lebat, berlapis-lapis seperti samudra hijau yang menggantung di udara. Setiap helai bergetar pelan, seolah bernapas bersama denyut alam semesta. Ranting-rantingnya menjulur luas, melengkung seperti lengan raksasa, menghubungkan ruang dengan ruang, mengikat dunia dengan dunia, menyatukan langit, bumi, dan kegelapan dalam satu tarikan kosmik yang sunyi. Dari puncak Asgard yang membeku, di mana istana para dewa berdiri di bawah salju abadi dan cahaya aurora yang dingin, turun ke Midgard, kota manusia yang rapuh namun penuh kehidupan. Tempat api unggun menyala di malam gelap dan doa-doa berbisik di antara napas fana. Hingga jauh ke bawah, ke gua-gua berapi dan kabut kematian di Niflheim, di mana dingin menggigit seperti kutukan purba, dan bayang-bayang jiwa tersesat berdiam dalam sunyi yang tak pernah berakhir. Semuanya terhubung, semuanya terikat oleh satu keberadaan yang berdiri di tengah kosmos seperti tiang takdir. Inilah Yggdrasil, atau dalam lidah kuno bangsa utara disebut Yggdrasil, pohon gaib dalam mitologi Nordik, yang dipercaya memegang kunci rahasia 9 dunia. Ia bukan sekadar tumbuhan. Ia adalah poros kosmis. Sumbu tak terlihat tempat alam semesta berputar perlahan. Menahan langit agar tidak runtuh. Menjaga bumi agar tidak terlepas dari genggaman takdir. Di sekeliling batangnya, para dewa konon pernah berkumpul. Di bawah bayangannya mereka bermusyawarah. Membicarakan perang yang belum terjadi. Nasib manusia yang belum lahir. Dan kehancuran yang suatu hari pasti datang. Cahayanya menyelimuti segala arah. Bukan cahaya matahari, melainkan kilau sunyi dari zaman sebelum waktu diberi nama. Angin yang bertiup dari puncak Asgard membawa bisikan masa silam. Suara langkah para dewa yang telah gugur. Dan gema sumpah yang terucap sebelum dunia mengenal dusta. Kabut yang melayang di antara cabangnya tidak kosong. Di dalamnya tersimpan ingatan. Tentang pertempuran purba. Tentang cinta yang berakhir dengan pengkhianatan. Tentang dunia-dunia yang pernah hampir runtuh lalu diselamatkan oleh seutas akar yang tak terlihat. Bangsa Nordik kuno percaya, Yggdrasil bukan sekadar pohon yang tumbuh di tanah. Ia adalah lambang kehidupan itu sendiri. Lambang keberlanjutan yang tak bisa dipatahkan oleh musim, waktu, atau kematian. Ia menopang langit yang berat oleh bintang. Ia mengikat bumi yang rapuh oleh dosa. Ia menahan dunia kematian agar tidak menelan dunia kehidupan. Dan di bawah naungannya, alam semesta bernapas. Perlahan. Tanpa pernah benar-benar tidur. Bayangkan, setiap helai daun di pohon itu bukan sekadar daun. Melainkan lembaran sejarah yang bergetar di antara angin zaman. Setiap desiran udara yang melewati cabang-cabangnya membawa kisah tersendiri. Kisah dari era ketika bangsa Viking masih menorehkan jejak darah dan doa di tanah utara. Ketika laut dipandang sebagai jalan para dewa. Dan langit malam dipercaya sebagai pintu menuju dunia lain. Kisah tentang pohon raksasa ini telah dilantunkan sejak zaman keemasan bangsa Nordik. Dinyanyikan di aula kayu yang hangat oleh api unggun. Diceritakan kembali oleh penyair tua dengan suara bergetar. Diwariskan dari mulut ke mulut. Melewati perang, kelaparan, dan kehancuran kerajaan. Namun kehebatannya tidak pernah pudar. Tidak terkikis oleh usia. Tidak runtuh oleh lupa. Dengarkan, desah pohonnya. Bisikan halus yang muncul saat malam terlalu sunyi. Seolah ia berkata bahwa ia menyimpan cerita abadi. Cerita yang ingin dibagikan kepada siapapun yang berani mendengar. Yggdrasil adalah pohon sakral raksasa dalam mitologi Nordik. Dikisahkan, ia adalah pohon abu yang luar biasa besar. Tumbuh bukan hanya dari tanah, tetapi dari inti realitas itu sendiri. Ia menjadi sumbu alam semesta. Tulang punggung kosmos. Tempat segala dunia berakar pada batangnya. Dan segala langit bertumpu pada cabangnya.
Bagi bangsa Viking kuno, Yggdrasil bukan sekadar simbol, melainkan kenyataan suci. Ia adalah poros kosmis yang menghubungkan para dewa di langit, manusia di tanah rapuh, dan makhluk-makhluk gaib yang berdiam di antara cahaya dan kegelapan. Setiap pagi, menurut kisah-kisah lama, para dewa meninggalkan istana mereka, menuruni jembatan cahaya, dan berkumpul di sekeliling batang Yggdrasil. Di sana mereka bermusyawarah, menentukan hukum alam, menimbang keseimbangan dunia, memutuskan takdir bangsa manusia yang tak pernah mereka jumpai. Di bawah bayangan cabangnya, kata-kata para dewa berubah menjadi hukum kosmos. Keputusan mereka menjelma musim, badai, kelahiran, dan kematian. Yggdrasil pun berdiri sebagai pusat tatanan alam. Keagungannya membuat siapapun terdiam. Membayangkannya saja sudah cukup membuat dada terasa sempit. Seolah manusia terlalu kecil untuk menatap sesuatu yang begitu purba. Ia tampak seperti jembatan raksasa yang menyatukan langit dan bumi. Batangnya menjulang lurus, tebal, dan kokoh. Kulitnya berwarna abu-abu kehijauan, seperti batu hidup yang menyimpan denyut pelan di dalamnya. Cabang-cabangnya merentang luas ke segala arah, melukis bayangan gelap di angkasa, seakan merangkul langit dengan satu tangan, dan memeluk bumi dengan tangan lainnya. Daunnya lebat, rindang, menutup cahaya seperti tirai hijau raksasa. Kadang, di bawah sentuhan matahari, daun-daun itu berkilau perlahan, memantulkan cahaya pucat seperti emas yang tenggelam di dasar laut. Sinar itu jatuh ke dunia di bawahnya, mencerahkan tanah, sungai, dan makhluk hidup yang berlindung di bawah naungannya. Angin berbisik di sela-sela dedaunan, menyanyikan lagu kuno, lagu tentang petualangan para dewa, tentang pertempuran berdarah, tentang pengkhianatan, cinta, dan kehancuran yang telah terjadi sebelum manusia mengenal tulisan. Dan yang paling menakjubkan, pohon ini tak pernah layu, tak pernah meranggas, tak pernah benar-benar mati. Daunnya selalu hijau, seolah terus menerima napas kehidupan langsung dari jantung dunia itu sendiri. Dalam beberapa kisah lama, getah Yggdrasil digambarkan mengalir seperti darah merah pekat, mengucur dari luka-luka di akarnya akibat gigitan makhluk-makhluk yang hidup di kegelapan terdalam. Namun meski terluka, meski digerogoti, meski dicabik oleh waktu, ia tetap bertahan. Keberadaan Yggdrasil tercatat dalam naskah-naskah kuno, dalam syair Edda dan kisah prosa yang dihimpun sejak abad ke-13. Di sana, pohon suci ini dipuji sebagai pusat jagat raya Nordik, sebagai sumbu tempat segala kisah bermula dan akan berakhir. Bagi para penulis zaman kuno, Yggdrasil bukan sekadar pohon yang berdiri di tengah dunia. Ia adalah inti dari segala kekuatan. Mereka menggambarkan ranting dan akarnya seperti sayap raksasa, terbentang melindungi alam semesta dari kehancuran yang mengintai dari balik kegelapan. Dalam bait-bait syair tua yang ditulis dengan tangan gemetar di atas kulit binatang, pohon ini dipuja sebagai makhluk hidup yang lebih tua dari kerajaan, lebih tua dari para raja, bahkan lebih tua dari sebagian dewa. Mereka menulis tentang keabadiannya, tentang batang yang tidak lapuk oleh hujan, tentang daun yang tidak gugur oleh musim, tentang akar yang tidak patah oleh gempa dunia. Satu pohon, 9 dunia, dan seluruh takdir berpadu di balik dedaunannya. Kini kita menyelami legenda itu, bukan hanya untuk mengaguminya, tetapi untuk memahami mengapa Yggdrasil begitu dimuliakan. Mengapa ia menjadi sumber inspirasi bangsa Nordik. Mengapa namanya bergaung lebih lama daripada nama para raja dan pahlawan. Secara harfiah, Yggdrasil berarti pohon dunia. Nama itu bukan hiasan. Ia adalah pernyataan tentang perannya di dalam kosmos. Akar-akarnya menembus kedalaman bumi, mengoyak tanah, membelah batu, menyusup ke lorong-lorong sunyi di bawah realitas manusia. Sementara dahannya menjulang ke langit tertinggi, melewati awan, melewati bintang, seakan ingin menyentuh tepi kekosongan tempat waktu dilahirkan. Ada 3 akar utama, 3 jalur suci yang mengikat Yggdrasil pada pusat-pusat kekuatan alam semesta. Akar pertama menjulur ke sumur Urd di Asgard. Di sanalah para penjaga takdir berdiam. Para dewi tua yang wajahnya tidak terikat usia.
Mereka menenun benang kehidupan setiap makhluk, menentukan siapa yang akan lahir, siapa yang akan jatuh cinta, dan siapa yang akan mati dalam kesunyian. Air di sumur itu jernih seperti cermin waktu. Setiap tetesnya mengandung masa lalu dan masa depan sekaligus. Akar kedua menembus hingga ke mata air Vergelmir di Niflheim. Dunia kabut, dunia es. Tempat dingin tidak hanya terasa di kulit, tetapi juga merayap masuk ke dalam jiwa. Di sana air mengalir pelan, dingin dan hitam, seperti darah dunia yang mengalir tanpa suara. Akar ketiga menjangkau sumur Mimir di Jotunheim. Sumber kebijaksanaan rahasia. Tempat pengetahuan terlarang berdiam. Dijaga oleh makhluk-makhluk raksasa yang lebih tua dari ingatan manusia. Konon, siapapun yang meminum airnya akan mengetahui kebenaran dunia. Namun harus membayar dengan sesuatu yang tak tergantikan. Dengan demikian, seluruh kosmos Nordik berpusat pada pohon ajaib ini. Yggdrasil berdiri seperti raksasa kosmik, dengan akar sebagai jari-jarinya yang mencengkeram realitas, dan cabang sebagai urat nadi yang menyalurkan kehidupan. Di bawah naungan pohon inilah tergantung 9 alam semesta mitologi Nordik. Cabang-cabangnya menjadi jalan menuju Asgard, dunia para dewa yang megah dan bercahaya. Cabang lain menjulur ke Midgard, dunia manusia yang rapuh namun penuh harapan. Di satu sisi terbentang Vanaheim, negeri para dewa kesuburan. Tak jauh dari sana, Alfheim, alam terang para peri cahaya, yang berkilau seperti pagi pertama dunia. Namun tidak semua cabang menuju cahaya. Ada pula yang mengarah ke Svartalfheim atau Nidavellir, dunia gelap para kurcaci pengrajin, yang menempa senjata para dewa di perut batu. Ada Jotunheim, tanah liar para raksasa, tempat badai dilahirkan dan gunung-gunung seakan hidup. Dan Muspelheim, kerajaan api abadi, tempat nyala pertama dunia masih membakar langit dengan warna merah neraka. Mata seolah mengikuti bayangan kabur dari cabang ke cabang, menyaksikan perpaduan dunia yang memukau. Bayangkan berdiri di antara ranting-ranting itu. Di satu sisi tercium aroma bunga Asgard yang dingin dan suci. Di sisi lain terasa uap panas lava Muspelheim yang membakar paru-paru. Setiap sisi pohon memancarkan nuansa berbeda. Hijau kehidupan di satu cabang, gelap dan panas kehancuran di cabang lainnya. Tak ketinggalan, di lorong-lorong terdalam pohon dunia, bersemayam Helheim, dunia orang mati yang suram dan sunyi. Tempat jiwa-jiwa berjalan tanpa bayangan, meninggalkan hangat kehidupan di belakang mereka. Dan di kedalaman lain, Niflheim terbentang dalam kabut es yang tak pernah surut. Dingin seperti napas kematian pertama. Membungkus akar-akar Yggdrasil dengan bisu yang membekukan waktu. Kesembilan dunia itu tergantung rapat di atas batang dan di sekitar akar Yggdrasil. Seolah terikat oleh urat-urat tak kasat mata. Menjadi satu tubuh kosmik yang bernapas perlahan. Bayangkan, 9 alam itu saling terhubung. Berputar dalam keseimbangan rapuh. Terikat dalam jalinan satu pohon raksasa. Ketika cabang Yggdrasil berguncang, ketika akarnya bergetar oleh luka atau murka zaman, seluruh alam semesta ikut terbangun oleh gema yang sama. Gunung bergetar, laut bergolak, langit berdesir. Inilah inti mitosnya. Yggdrasil bukan hanya penopang dunia. Ia adalah jantung kosmos. Ia menjaga keharmonisan realitas. Menjaga agar 9 dunia tidak tercerai-berai seperti serpihan kaca di ruang hampa. Dengan membayangkannya, kita seakan dipaksa menyadari betapa kecilnya dunia manusia. Betapa rapuhnya hidup kita. Dibandingkan skala kosmos yang ditopang oleh satu pohon abadi. Namun, meski tampak kekal, Yggdrasil tidak sepenuhnya aman dari bahaya. Berbagai makhluk ajaib tinggal di dalam dan di sekitarnya. Ada yang menjaga, ada yang mengamati, ada pula yang perlahan menghancurkan. Di puncak tertinggi Yggdrasil, bertengger seekor elang raksasa yang tak pernah disebutkan namanya. Sayapnya membentang seperti bayangan badai. Matanya menatap ke segala penjuru 9 dunia, mengawasi pergerakan para dewa, manusia, dan makhluk kegelapan. Di antara kedua matanya, duduk seekor burung kecil bernama Verflir. Makhluk mungil itu bukan hiasan. Ia penjaga rahasia langit, pendengar bisikan kosmos.
Saksi pergerakan takdir yang tidak pernah ditulis oleh tangan manapun. Segala misteri alam seolah lahir di bawah naungan mereka. Terjalin di antara cabang-cabang raksasa. Mengalir seperti kabut di antara dunia. Di setiap helai daun Yggdrasil. Legenda-legenda purba bersembunyi. Menunggu suatu hari dibangunkan kembali oleh suara manusia. Lebih rendah lagi. Di batang tengah pohon dunia. Seekor tupai kecil bernama Ratatos berlari tanpa henti. Tubuhnya kecil. Namun perannya mengguncang keseimbangan kosmos. Ia naik dan turun. Menyusuri batang raksasa itu seperti kilat coklat yang hidup. Membawa pesan dari puncak ke akar. Dan dari akar ke puncak. Terutama antara sang elang di langit. Dan naga mengerikan di bawah dunia. Ratatos bukan sekadar pembawa pesan. Ia pembawa bisikan. Pembawa ejekan. Pembawa kabar yang kadang dipelintir. Ia menyampaikan hinaan elang kepada naga. Dan menyampaikan amarah naga kepada elang. Dengan licik. Dengan jenaka. Dengan senyum kecil yang tak pernah dilihat para dewa. Dalam beberapa kisah, para dewa bahkan tertawa mendengar kelakuannya. Dalam kisah lain, mereka murka. Namun perannya tetap sama. Menjaga agar suara dari ujung kosmos tidak pernah benar-benar terputus. Setiap langkah kecilnya memantulkan bisikan masa lalu dan gema masa depan. Di pangkal akar Yggdrasil, terpahat pemandangan paling kelam. Seekor naga bernama Nidhogg menggeliat di antara kegelapan. Rahangnya dipenuhi racun. Matanya membara oleh lapar yang tak pernah terpuaskan. Ia menggigit akar pohon dunia. Perlahan, tanpa henti. Seperti waktu yang menggerogoti segala yang hidup. Di sekelilingnya berdiri 4 rusa ajaib. Dain, Dvalin, Dunir, Dura. Mereka mengunyah daun-daun Yggdrasil tanpa lelah. Bukan untuk merusak, melainkan untuk menyeimbangkan. Mitos kuno mengatakan keempat rusa itu melambangkan 4 musim, 4 arah angin, dan 4 unsur alam. Mereka menjaga agar pohon dunia tidak terlalu lemah oleh gigitan naga. Dan tidak terlalu liar oleh pertumbuhan tanpa batas. Tak jauh dari sana, 3 sosok perempuan tua berdiri di dekat sumur Urd. Mereka adalah Norn. Urd masa lalu. Verdandi masa kini. Skuld masa depan. Dengan tangan sunyi, mereka memintal benang takdir umat manusia. Setiap helai benang adalah hidup. Setiap simpul adalah penderitaan. Setiap putus adalah kematian. Mereka rutin menyiram akar Yggdrasil dengan air suci dari sumur takdir, memastikan pohon dunia tidak mengering, tidak retak, tidak runtuh sebelum waktunya. Semua berjalan dalam harmoni aneh yang rapuh. Elang mengawasi, tupai menyampaikan bisikan, rusa menjaga keseimbangan, naga menggerogoti, dewi takdir menenun nasib. Seluruh makhluk itu bekerja bersama, sadar atau tidak sadar, untuk menjaga alam semesta tetap berdiri satu hari lagi. Bukan hanya milik para dewa, Yggdrasil juga menyimpan makna yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, lebih dekat dengan jiwa manusia. Ia bukan sekadar struktur kosmik yang menahan 9 dunia, melainkan lambang kehidupan yang abadi. Pohon yang akarnya menjalar ke masa lalu. Batangnya berdiri di masa kini, dan cabangnya menggapai masa depan yang belum lahir. Bagi bangsa Nordik, ia adalah lambang takdir itu sendiri. Di bawah naungannya, 3 Norn terus memintal benang kehidupan setiap makhluk. Benang yang tipis seperti napas bayi. Benang yang kuat seperti besi nasib para raja. Benang yang rapuh seperti harapan orang-orang kecil yang tak pernah dikenal sejarah. Mereka menenun tanpa henti. Tidak peduli doa. Tidak peduli jerit. Tidak peduli air mata. Segala sesuatu telah tertulis di antara akar dan batang pohon dunia. Kisah ini mengajak kita bertanya, jika seluruh kehidupan terhubung oleh satu pohon abadi, jika setiap langkah manusia menggetarkan cabang yang sama, maka apa arti keberadaan kita di dalam kosmos yang begitu luas? Dalam kesunyian hutan jiwa manusia, Yggdrasil berbisik pelan, bahwa kita semua hanyalah bagian dari satu tarian semesta, bergerak mengikuti irama takdir yang tak pernah kita pilih. Dan di antara seluruh kisah tentang pohon dunia, ada satu cerita yang paling sunyi,
Namun paling menyayat langit para dewa. Kisah tentang Odin, ayah para dewa, penguasa Asgard, dewa kebijaksanaan, perang, dan kematian. Suatu masa, Odin datang ke Yggdrasil seorang diri. Tidak membawa pasukan, tidak membawa mahkota, tidak membawa keagungan. Ia membawa pertanyaan tentang rahasia dunia, tentang bahasa kosmos, tentang kekuatan yang mengikat realitas. Untuk mendapatkan jawaban, ia melakukan hal yang bahkan para dewa tak berani bayangkan. Ia menggantungkan dirinya di cabang Yggdrasil. Tubuhnya terayun di antara langit dan bumi. Darah menetes di kulit batang yang dingin. Angin kosmik menyayat tubuhnya seperti pisau halus. 9 hari, 9 malam, tanpa makanan, tanpa air, tanpa pertolongan. Tombaknya sendiri menusuk pahanya. Rasa sakit menjalar seperti api hitam di pembuluh darahnya. Ia menatap ke bawah, ke akar dunia yang dipenuhi naga dan kegelapan. Ia menatap ke atas, ke langit yang membisu. Di ambang kematian, akhirnya ia melihatnya. Huruf-huruf bercahaya. Simbol-simbol yang berputar di antara cabang dan angin. Rune. Bahasa rahasia alam semesta. Pengetahuan yang tidak diberikan, melainkan direbut dengan penderitaan. Odin memetik huruf-huruf itu dari jurang kesadaran. Seperti mencabut cahaya dari luka. Dan ketika tubuhnya jatuh, ia tidak lagi hanya seorang dewa perang. Ia menjadi penjaga pengetahuan. Kisah ini menyampaikan satu kebenaran pahit. Di balik kekuatan besar, selalu ada harga yang dibayar. Tidak ada kebijaksanaan tanpa luka. Tidak ada cahaya tanpa kegelapan. Tidak ada pengetahuan tanpa pengorbanan. Bagi manusia modern, Yggdrasil tidak lagi berdiri di hutan nyata. Namun maknanya tetap hidup. Ia menjadi metafora keterkaitan seluruh makhluk. Seperti akar yang memberi makan seluruh cabang. Setiap tindakan manusia, sekecil apapun, mengalir ke kehidupan lain. Mengubah arah dunia dengan cara yang sering tak terlihat. Pohon raksasa ini mengajarkan kita tentang keharmonisan. Bahwa kehidupan bukan garis lurus, melainkan jaringan tak terlihat yang saling menarik dan menahan. Jika satu dunia berguncang, dunia lain akan merasakan getarnya. Jika satu jiwa terluka, kosmos pun ikut berdesir. Yggdrasil juga menjadi simbol ketabahan. Simbol siklus yang tak pernah berhenti. Meski diterjang badai, meski dijilat api, meski digigit naga dari dasar kegelapan, ia tetap tumbuh. Musim datang dan pergi. Dewa lahir dan gugur. Manusia terlahir dan mati. Namun pohon kehidupan itu tetap berdiri. Diam. Mengawasi. Menunggu. Namun, bahkan Yggdrasil yang abadi tidak sepenuhnya bebas dari bayang-bayang akhir zaman. Di dalam bisikan dedaunannya, tersimpan satu nama yang membuat para dewa terdiam. Ragnarok. Hari ketika takdir berhenti bernegosiasi. Hari ketika hukum kosmos runtuh oleh darah dan api. Hari ketika langit sendiri tidak lagi mengenal bentuknya. Dalam peristiwa kiamat bangsa Nordik itu, akar-akar Yggdrasil berguncang hebat. Bukan sekadar bergetar, melainkan meraung seperti makhluk hidup yang disayat dari dalam. Perang kosmik meledak di langit. Para raksasa bangkit dari gunung-gunung beku. Naga-naga keluar dari jurang kegelapan. Para dewa mengenakan senjata mereka untuk terakhir kalinya. Petir Odin menggelegar. Membelah awan seperti pedang cahaya. Di kejauhan, Jormungandr, ular dunia raksasa, melilit bumi dan memuntahkan racunnya ke samudra. Menghitamkan air laut hingga menyerupai tinta kematian. Fenrir, serigala kegelapan, menganga lebih lebar dari gerbang dunia, dan menelan matahari, memadamkan siang dari wajah realitas. Di ufuk terbakar, Surtur, penguasa api Muspelheim, mengangkat pedangnya yang menyala seperti matahari hitam, dan dengan satu ayunan, melahap langit. Api menjilat bintang. Awan berubah menjadi abu. Waktu terasa membeku di tengah jerit kosmos. Di akar terdalam, Nidhogg menggigit lebih rakus dari sebelumnya. Ia mencabik akar Yggdrasil. Seakan ingin menyeret seluruh dunia ke dalam rahangnya. Langit pecah. Bumi terbelah.
Laut mendidih. Gunung runtuh menjadi debu. Alam semesta menjerit. Dan jeritannya menjalar naik melalui batang Yggdrasil. Hingga ke puncaknya yang diselimuti kilat dan api. Burung-burung gagak beterbangan liar. Mengitari puing-puing bintang. Mengintip fajar yang belum tentu datang. Ragnarok menjadi badai terakhir. Badai yang mengguncang Yggdrasil sampai ke inti jantungnya. Namun, di balik kehancuran yang menelan para dewa, di balik runtuhnya kerajaan langit dan dunia manusia, tersisa seberkas kehidupan. Dua manusia, Liv dan Livtrasir. Mereka bukan pahlawan, bukan raja, bukan keturunan dewa. Mereka hanyalah manusia yang berlindung di balik cabang-cabang Yggdrasil, bersembunyi di dalam tubuh pohon dunia. Saat api memakan langit dan laut menelan daratan. Ketika dunia lama runtuh, Yggdrasil berdiri sebagai saksi bisu. Akarnya terluka. Batangnya menghitam oleh asap kosmik. Cabangnya patah oleh badai bintang. Namun ia tidak tumbang. Sedikit demi sedikit, akar yang terkoyak mulai pulih. Dalam keheningan setelah perang, ketika jerit telah berubah menjadi debu, pucuk Yggdrasil kembali merekah. Daun-daun baru tumbuh, lembut dan hijau. Seperti napas pertama bayi kosmos. Embun pagi turun perlahan di permukaannya. Menyentuh luka-luka lama. Mencuci darah zaman. Dua manusia yang selamat melangkah keluar dari perlindungan batang suci itu. Mereka menatap dunia yang kosong, namun masih bernapas. Di bawah naungan Yggdrasil, mereka memulai kembali peradaban. Bukan dari emas, bukan dari istana, melainkan dari abu kehancuran. Pemandangan itu seperti pelangi yang muncul setelah badai yang memusnahkan segalanya. Liv dan Livtrasir menghela napas lega, merasakan hangat matahari baru yang terbit di ujung dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak langit pecah, alam semesta kembali bernapas. Pemandangan itu seperti pelangi yang perlahan muncul setelah badai dunia mereda. Langit masih menyimpan luka. Bumi masih beraroma abu. Namun cahaya baru lahir di sela kehancuran. Liv dan Livtrasir berdiri di bawah cabang Yggdrasil. Menghela napas panjang. Merasakan hangat matahari baru yang menyentuh kulit mereka untuk pertama kalinya. Dunia lama telah mati. Dunia baru mulai berdenyut. Dan di tengah semua itu, Yggdrasil tetap berdiri. Cabangnya terluka. Akarnya retak. Batangnya menyimpan bekas api kosmik. Namun ia hidup. Kisah penutup mitos Nordik ini menyimpan pesan yang lebih tua dari kitab manapun. Bahwa bahkan di akhir zaman, pohon kehidupan tetap memeluk harapan. Bahwa kehancuran bukanlah kuburan terakhir, melainkan tanah tempat benih baru ditanam. Yggdrasil seolah berbisik kepada dunia yang baru lahir. Bahwa dari reruntuhan terdalam pun, kehidupan dapat tumbuh kembali. Ia kembali menegaskan bahwa setiap akhir adalah pintu menuju awal yang lain. Bahwa cahaya tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi di balik kegelapan, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Dengan cara inilah mitos Nordik menabur benih keyakinan di hati manusia, bahwa seberapapun hebat badai, pohon kehidupan akan selalu menemukan cara untuk bertunas kembali. Pengalaman Yggdrasil pada Ragnarok mengajarkan bahwa kehancuran bukan penutup cerita, melainkan titik awal evolusi dunia. Dan kini, kita telah menelusuri bersama keajaiban Yggdrasil. Pohon dunia yang agung, tempat seluruh kekuatan bertemu, tempat takdir dipintal, dan tempat kehidupan serta kematian saling menyentuh. Dari cabang-cabang misteriusnya, hingga pertempuran akhir zaman yang mengguncang kosmos, Yggdrasil menenun kisah tentang kekuatan alam, takdir yang tak terelakkan, dan kehidupan yang tak pernah benar-benar padam. Kini kita mengerti mengapa bangsa Viking memandangnya dengan rasa hormat yang mendekati ketakutan suci. Kisahnya melintasi batas waktu, mengajarkan tentang keberanian, tentang pengorbanan, tentang harapan yang tidak mati. Meski para dewa pun gugur, legenda Yggdrasil menggema di hati manusia, menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Seperti akar yang menyentuh keduanya sekaligus.
Dongeng kuno ini mengingatkan kita bahwa cerita ribuan tahun lalu masih mampu menggetarkan jiwa hari ini. Bahwa mitos bukan sekadar hayalan, melainkan cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Yggdrasil menuntun kita untuk memahami bahwa alam semesta bukan kumpulan dunia yang terpisah, melainkan jalinan tak terputus. Jaringan kehidupan yang saling menggenggam dalam diam. Bahwa di balik setiap kehancuran, selalu ada kemungkinan masa depan. Bahwa harmoni alam bukan hadiah, melainkan sesuatu yang harus dijaga. Bahwa warisan leluhur bukan beban, melainkan kompas untuk memahami arti hidup. Pesan moral Yggdrasil tetap relevan hingga hari ini. Ia mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan, menghormati kehidupan, dan menyadari bahwa setiap tindakan meninggalkan jejak di cabang dunia yang sama. Setiap manusia memiliki bagian dalam jalinan besar ini. Setiap langkah kecil ikut menulis nasib masa depan. Yggdrasil mengajarkan bahwa kita semua bukan sekadar penonton di alam semesta, melainkan bagian dari kisah agung itu sendiri. Dan kini, izinkan satu pertanyaan berbisik di benak kita. Jika pohon dunia benar-benar berdiri di hadapanmu, apa yang akan kau tanyakan? Tentang masa depan? Tentang kematian? Tentang cinta? Atau tentang arti keberadaanmu di antara miliaran bintang? Bagaimana menurutmu makna Yggdrasil dalam kisah ini? Apa kesanmu tentang pohon raksasa yang menyatukan 9 dunia? Mungkin kau pernah mendengar legenda serupa dari budaya lain. Jika demikian, bagikan ceritamu. Tuliskan di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Menyusuri mitos dan makna yang menghubungkan manusia dari zaman ke zaman. Jika pohon itu ada di dunia nyata, bagaimana hidupmu akan berubah? Dan jika kau diberi satu pertanyaan untuk diajukan kepada pohon abadi itu, apa yang akan kau ucapkan? Kami menantikan kisah dan renunganmu. Terima kasih telah berjalan bersama kami. Menyusuri legenda Yggdrasil, pohon dunia, penjaga takdir, dan saksi bisu kehidupan semesta. Sampai jumpa di petualangan mitologi berikutnya. Salam legenda.